Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khairu Ummah, ini masih ada pertanyaan seputar puasa Arafah. Kapan itu dilaksanakan di Indonesia? Karena kebetulan tahun ini pemirsa, antara Indonesia dan Arab Saudi, ya, Saudi Arabia itu berbeda. Ya, Saudi Arabia telah menetapkan bahwa Idul Adha itu jatuh pada hari Ahad, tanggal 16 Juni 2024. Sementara Indonesia, ya, Kementerian Agama, kebetulan Ormas-Ormas NU Muhammadiyah itu telah sepakat Idul Adha jatuh pada hari Senin 17 Juni 2024. Sehingga masih ada, ya, pertanyaan-pertanyaan tentang puasa Arafah itu bagaimana? Apakah mengikuti pemerintah Indonesia, begitu ringkasnya, atau ikut pemerintah Saudi yang punya tempat wukuf, ya, pelaksanaan wukuf itu di sana. Untuk menjawab persoalan ini, ya, sebenarnya sudah banyak dijelaskan oleh para ahli, para ulama dan sebagainya. Namun di sini tidak mengapa kita ulang untuk lebih meyakinkan atau sebagai refreshing, ya. Jadi kapan dan bagaimana kita puasa Arafah itu bisa kita lihat dari sisi pendekatan bahasa, pendekatan linguistik atau lughawiyah. Kalau kita lihat hadisnya, ya, matan hadisnya antara lain dalam kitab Muslim atau Rawahu Muslim, berbunyi siyamu yaumi arafata ahtasibu alallahi ayyukaffiro sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu. Jadi di situ ada kata-kata yaum, siyamu yaumi arafata, puasa di hari Arafah, ya. Dari pendekatan lughawiyah, karena ada kata-kata yaum, yaum itu isim dorof, ya, dorof zaman, ya, yang menunjukkan waktu. Maka ulama berpendapat bahwa puasa Arafah itu ya mengikuti waktu, tanggal, tarikh, ya. Jadi puasa Arafah itu 9 Dzulhijjah, bukan momen di mana jamaah haji wukuf di Arafah karena pakai yaum. Kecuali kalau hadisnya tidak pakai yaum, siyamu arafata, begitu saja, itu boleh jadi ya momentum. Pakai kata-kata yaum, siyamu yaumi arafata, maka ya puasa Arafah itu tanggal 9. Apakah ada orang wukuf apa tidak, pokoknya tanggal 9 itulah kita puasa Arafah. Itu dari pendekatan bahasa, karena ada dorofnya itu, isim dorofnya al-yaum, dorof zaman. Sehingga tidak ada ikhtilaf seharusnya dari segi bahasa karena pakai yaum. Itu pertama. Jadi puasa Arafah dari segi bahasa lughawiyah itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian dari pendekatan tarikhiyah, historis, ternyata dalam kitab tarikh itu banyak dijelaskan bahwa perintah puasa Arafah itu sejak tahun 2 Hijriah. Sementara perintah ibadah haji itu sekitar tahun 9 Hijriah. Jadi ada tenggang waktu lama, ya, sudah diperintah untuk puasa Arafah, tapi pelaksanaan haji belum. Nah, berarti itu menunjukkan bahwa puasa Arafah itu tidak terkait dengan wukuf di Arafah, karena belum ada wukuf sudah perintah puasa Arafah. Itu dari pendekatan tarikhiyah, historis. Itu pemirsa. Kemudian ketiga dari pendekatan falakiyah. Bagaimana puasa Arafah dari pendekatan falakiyah, ilmu falak. Nah, itu memang ada 2 metode, ya, untuk menentukan tanggal itu. Ada yang mengikuti wihdatul matolik, ada yang ikhtilaful matolik, ya. Jadi wihdatul matolik ini bahwa penanggalan global, penanggalan internasional dengan metode tertentu, di mana kalau satu negara itu sudah
bulan itu terbit, artinya waktu matahari tenggelam bulan sudah di atas ufuk, yaitu sudah memasuki tanggal baru. Maksudnya yang jadi patokan itu umpamanya Saudi Arabia. Kalau Saudi itu sudah wukuf, ya berarti itu sudah tanggal 9, mereka harus ikut. Itu yang berpendapat simpelnya itu wihdatul matolik. Tapi kalau yang ikhtilaful matolik, yang matlak itu untuk tiap-tiap negara, ya menentukan tanggal itu ya tiap-tiap negara menentukan tanggal 9 Dzulhijjah itu puasa Arafah itu ya mengikuti negara masing-masing. Nah itu. Jadi kalau kita mengikuti ikhtilaful matolik, ya tentu puasa Arafah mengikuti pemerintah setempat, pemerintah Indonesia itu pemirsa. Karena memang masing-masing ada kelemahannya. Kalau ikhtilaful matolik ini bagaimana dengan tempat yang jauh yang selisihnya sampai 12 jam? Itu akan mengalami kesulitan. Kemudian dari pendekatan teknologi ya. Memang dulu ya sebelum ditemukan teknologi digital ini, sebelum ada WA, ada Facebook, itu kan kita tidak tahu. Ya, katakanlah sebelum abad 20 itu kan di Mekah sana sudah wukuf apa belum kan tidak tahu. Tiap-tiap negara kan juga puasa Arafah ya, menentukan tanggalnya masing-masing. Itu dalam tempo yang sangat lama. Baru sekarang ini di era digital ini ada WA, ada Facebook ya, dunia ya internet, baru tahu bahwa di Mekah hukumnya sekarang bisa besok itu setelah ada teknologi. Jadi dari sisi teknologi ya itu ya sudah lama kita tidak bersama itu atau tidak diketahui persamaannya. Namun karena ini perbedaan ya, hal istihadiyah ya kita toleransi saja. Tapi berdasarkan sekurang-kurangnya tiga tadi alasan, dari segi lughawiyah, linguistik, dari sisi tarikiyah, dari sisi falakiyah ya, memang mengikuti negara masing-masing itu yang lebih kuat. Itu pemirsa. Jadi kapan kita puasa Arafah ya ikut pemerintah Indonesia, tidak harus mengikuti momentum wukuf di Arafah. Barangkali itu untuk meyakinkan pendapat kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.